tentu kalau masuk proses saya rasa kan ya Pak Jokowi nggak mungkin ikut campur. Sebagai warga negara ya menurut saya itu udah benar lah itu. Jadi kan panggilan polisi itu kan harus dihormati, dan kan udah diatur juga di SOP-nya Polri, juga di KUHAP juga diatur. Karena kalau dia nggak datang malah merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena namanya kan baru sifatnya kan penyelidikan. Berarti kan dia ada hak klarifikasi terhadap laporan yang dilaporkan oleh pelapor. Dalam ini kan Pak Jokowi ya pelapornya langsung ya. Jadi menurut saya itulah sebagai warga negara baik, warga negara yang baik, itu menurut saya itu tindakan dari Pak RM ya, Roy Suryo RS ya, itu udah benar. Bicara benar, namun media juga mempertanyakan beberapa pertanyaan dan substansi yang mencengkangkan saat dia diperiksa sebagai saksi. Di situ ada LP atau pelapornya sendiri, dugaannya ngomongnya kayak gitu. Tapi gimana boleh itu? Ya kalau saya kan secara nengok perkara ini kan cuma pertama tentu yang harus dipahami, persoalan ini kan sebenarnya persoalan biasa. Tapi kan yang melapor ini karena mantan presiden, tentu ada tanggapan masyarakat yang luar biasa, ya. Padahal kan sebenarnya kan Pak Jokowi datang ke sana kan sebagai warga negara biasa kan. Jadi ya dia sebagai warga negara tentu punya hak untuk melaporkan seseorang yang dianggap beliau telah melakukan perbuatan peristiwa pidana ya berupa dugaan perbuatan fitnah. Jadi ya tentu polisi sebagai ya sesuai dengan tugasnya dan wewenangnya tentu harus menerima laporan dari seorang Pak Jokowi sebagai warga negara Indonesia. Tapi kan dari statement yang disayangkan, Pak Surya sendiri kan dia cuma menganalisa yang menggugat harusnya, atau yang mengupload video ijazahnya diduga palsu itu harusnya kan substansi itu yang dilaporkan atau dia yang utama dipanggil, kok malah yang analisa lebih cepat dipanggil atau sebagai saksi. Kajian itu baru gimana? Ya kalau sekarang kan gini, kita harus paham dulu bahwa Pak Jokowi sebagai warga negara Indonesia melaporkan ada tindakan seseorang yang merugi, yang menurut pendapat beliau bahwa ada dugaan di situ fitnah. Nah, dan dia membuat laporan polisi itu ya ke penegak hukum. Dalam hal ini berarti kan proses itu tentu kalau masuk proses saya rasa kan ya Pak Jokowi nggak mungkin ikut campur. Karena apa? Karena itu kan prosesnya polisi. Tentu polisi bekerja berdasarkan SOP. Ya kan? Nah, jadi ya kalau menurut saya kan apa yang dilakukan oleh penyidik Polri ya pasti ya nggak mungkin, kalau menurut saya tidak melanggar SOP. Tapi kalau menurut ada seseorang yang dirugikan dengan menurut dia polisi tidak bekerja dengan tidak sesuai SOP, kan ada pengawasan, bisa dia laporkan. Bisa aja ke Propam, bisa aja ke pimpin atasnya, misalnya Kapolda, atau mungkin juga ke Kabareskrim sebagai ya pengawas penyidik. Bisa aja ke Kapolri. Jadi ya kalau namanya seseorang itu
yang dilaporkan ya tidak puas, itu sah-sah saja. Nama orang dilaporkan pasti semua tindakan orang pasti tidak benar menurut dia kan gitu. Karena dugaan kriminalisasi. Kita jangan nyampe langsung menjustifikasi begitulah, kan ini kan baru proses. Kalau kriminalisasi itu harus berarti kan ada seseorang yang tidak melakukan kejahatan tapi dituduhkan melakukan kejahatan. Nah, ini kan baru kriminalisasi. Ini kan ada pelapornya, kan ada LP-nya. Polisi kan bekerja melalui LP kan. Tapi di situ dugaan nggak ada namanya pelapornya. Ya nggak mungkin lah. Sekarang kan ya negara Republik ini kan ya, Bapak aja wartawan pasti tahu ada LP. Jokowi itu Pak Jokowi sebagai orang negara kan datang ke sana dengan pengacara membuat LP. Itu apa nggak ada pelapornya? Statement dari Rasulullah nggak ada. Ya kan itulah ya namanya. Ya kalau kita ini berbicara politis, ya kalau menurut saya ya nggak akan nyambung kalau kita bawa ke peristiwa hukum. Tapi kalau dari humas sendiri itu baru pembuktian saksi. Nanti kalau memang dugaan masuk di penyidikan baru pelapor itu ada. Sesuai SOP itu kan pelapor ya. Pelapor itu kan pasti ada waktu membuat LP itu kan ada dulu namanya semacam pemeriksaan verbal pembuat laporan. Di situ kan bertanda tangan pelapornya. Ya kan menceritakan kronologis perkara, ya kan bahwa ya dirinya mengalami peristiwa begini. Nah, ya kan? Nah, kemudian kan kalau nanti polisi kan menerima laporan itu kan pasti membuat BAP kan, BAP pelapor namanya. Nah, di BAP pelapor itu kan nanti kan polisi kan menentukan pasalnya kan, bukan pelapor. Pelapor kan menceritakan peristiwa ini loh yang terjadi kepada saya. Nah, polisi lah nanti yang menempatkan pasalnya, pasal apa gitu loh. Jadi bukan pelapor. Kan gitu. Tapi kemarin itu cuma dari Polda Metro Jaya sudah mendapatkan substansi pelaporan itu saat dia tampil di sebuah media dengan menganalisa fakta dugaan palsu dari ijazahnya Pak Jokowi. Secara hukumnya itu masuk gak sih untuk hukum akademiknya mengejak bahwa itu ijazahnya palsu? Nanti undang-undang ITE atau undang-undang apa yang masuk? Biasanya kalau untuk pandangan seorang Pak Jokowi. Ya kalau pandangan saya kan laporan ini kan pasti kalau dari ya kita menuduh seseorang bahwa misalnya lah mempergunakan ya ibaratnya bahwa kita menuduh seseorang ada indikasi punya ijazah palsu dipergunakan untuk melakukan persyaratan untuk mencalonkan diri gitu ya, sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden misalnya kan kalau untuk pribadinya Pak Jokowi kan. Nah tentu ya kalau ya kan orang yang dituduh itu kan merasa bahwa tuduhan itu tidak benar kan. Karena apa? Karena ya yang mempunyai ijazah itu sendiri kan ya orang yang dituduhkan itu. Nah kan dia memang mendapatkan ya pasti asli kan. Nah, berarti kan dia merasa dirugikan. Otomatis kan dia melaporkan ke polisi dalam ini kan karena itu kan peristiwa kejahatan. Nah, peristiwa kejahatan itu kan penyidiknya polisi kan. Nah, jadi ya kalau menurut saya ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan udah benar kan. Tapi kan apakah peristiwa ini nanti masuk dalam seperti laporan dari pelapor, ya itu kan nanti bukti yang membuktikan, alat bukti yang akan itu yang dicari oleh polisi. Jadi polisi kerjanya kan jelas itu tugas mencari alat bukti, ya kan? Dan itu harus dibantu oleh pelapor. Dalam ini tentu pertama berdasarkan ya ibaratnya bukti permulaan yang diberikan oleh pelapor. Kan gitu. Bicara bukti, tapi pernyataan masyarakat berpendapat banyak pandangan juga.
Ya kalau itu kan gini, beda dong. Kalau masyarakat ngomong itu kan ya namanya beda-beda lah, ya kan. Tapi kan sebenarnya kan yang nanti itu kan ada proses. Proses itu ya itu nanti ya teknisnya polisi. Ya kan ya kalau saya tengok kan ya ini kan kita lihat ya. Pak Jokowi sendiri kan datang kan juga membawa asli kan. Nah, ya berarti kan polisi udah megang aslinya. Tapi kan nggak perlu harus ditengokkan ke seluruh masyarakat. Ya, ya ini proses kan penyidikan. Karena polisi kan tidak akan membeberkan alat bukti. Ini kan baru proses penyelidikan. Tapi kalau dari pihak Jokowi sendiri, mantan presiden dan sekarang sudah masyarakat tinggal menunjukkan bahwa ini kan punya lokasi atau enggak. Loh, sekarang ada nggak aturan hukumnya begitu? Ya kan? Ya kan sekarang udah aku bilang harus dipisahkan dong. Jokowi sekarang warga negara biasa, ya kan? Nah sekarang peristiwa pidana terjadi terhadap dia, dia udah laporkan. Nah, ya kan dia serahkan juga barang buktinya, ya kan? Nah sekarang kan ya kalau penyidik nanti mengumumkan, ya seperti misalnya nih setiap peristiwa pidana, misalnya kan pasti kan nanti ada konferensi pers, ya kan? Contoh nih kalau orang tangkap narkoba nanti ditengokkan alat buktinya. Ya itu kan setelah nanti ya masuk dalam penyidikan. Nah penyidikan nanti kan bisa aja kan humas konferensi pers bahwa naik mungkin tersangka, misalnya yang terlapor jadi tersangka. Nah ini kan pasti ada konferensi pers, apalagi ini kan udah apa ya, ini kan udah opini publik, pasti polisi akan konferensi pers. Nanti akan dihadirkan alat bukti yang dipegang oleh polisi.